Wow, luar biasa. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Ya, shalom. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Ya, puji syukur kepada Tuhan kita, Allah kita yang hidup, yang dahsyat. Ya. Namanya siapa? Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Oke, ya, thank you Pak Kem, ya, Pak Gembala kita yang sangat diberkati Tuhan, amin. Nah, pada pagi hari ini saya boleh melayani kembali di GBICC ya, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih ya. Kiranya pada pagi hari ini kita sama-sama boleh mendengarkan firman Tuhan, boleh kita sama-sama semakin melekat kepada Tuhan dan semakin cinta Tuhan, amin. Ya, kita mau menyambut firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita sambut firman Tuhan dengan berdoa. Ya Allah, ya Bapa, ya Abah, Engkaulah Bapa kami yang baik. Engkau Tuhan, Raja, dan Juru Selamat kami yang hidup di dalam diri kami dan kehidupan kami, Bapa. Segala hormat, segala pujian, dan segala kemuliaan Bapa, kami boleh berada di tempat ini. Di gereja kami tercinta GBICC, Bapa. Kami bersyukur Bapa atas gerejamu ini. Kami percaya Bapa berkat kasih karuniamu senantiasa tercurah untuk gereja di GBICC ini Bapa. Kami percaya banyak jiwa dimenangkan melalui GBICC ini Bapa. Dan sebentar lagi Bapa, kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu Bapa, kami percaya Engkau telah melayakan kami sebab Kristus sudah menebus dosa kami. Di atas kayu salib Bapa, kami sudah menjadi anak-anak-Mu yang benar. Dan juga kami juga saat ini juga siap mendengarkan firman-Mu Bapa mengenai anggur baru yang tercurah. Berkata-katalah kepada kami Bapa, pakai bibir lidah hamba-Mu ini Bapa, sembunyikan kami di balik salib-Mu Bapa, basuh kami dengan darah-Mu Bapa, darah anak domba. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan haleluya, amin. Oke, sekali lagi dong, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya ya. Biar nggak ngantuk, soalnya ini jam-jam rawan ini ya Pak ya. Ya. Oke, puji Tuhan ya. Siapa yang sudah menikmati berkat makanan jasmani hari ini? Pagi ini? Oh, puji Tuhan. Haleluya. Yang belum juga puji Tuhan, termasuk saya. Ya. Saya baru menikmati air minum, air putih saja ya. Tapi untuk kemuliaan Tuhan ya, saya begitu semangat ya, dan juga begitu kuat walaupun belum makan pagi. Ya, oke. Kita hari ini akan sama-sama mendengarkan ya dengan tema anggur baru tercurah ya. Ada kan lagunya kan, anggur baru tercurah ya. Nah, jadi Bapak Ibu ya, saudara-saudari terkasih semua. Di sini tertulis juga di sini, new wine requires new wine skins, ya. Are yours ready? Ya, artinya anggur yang baru juga membutuhkan kulit anggur atau tempat, ya, atau kirbat yang baru, Bapak Ibu. Apakah milik Anda sudah siap, gitu ya? Ya kan? Nah, kalau kita bicara mengenai anggur yang baru, Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita bicara mengenai proses pembuatan dari buah anggur sampai bisa menjadi minuman ya, yang dapat diminum, yang dapat dikonsumsi tentunya ya, itu melalui berbagai proses dan tahapan yang tidak mudah. Bahkan bisa dibilang cukup rumit dan memakan waktu Bapak Ibu. Ya, boleh di next. Thank you. Ya. Ya, jadi kita lihat di sini Bapak Ibu ya. Prosesnya itu tidak singkat dan cukup rumit. Ya, pertama ya harus menuai atau harvesting grapes ya. Dan menurut literatur yang saya baca, dari bibit ya sampai itu pohon anggur itu bisa berbuah banyak dan menghasilkan buah terus ya, itu memakan waktu kurang lebih 3 tahun Bapak Ibu ya. Bukan 3 hari atau 3 bulan, tapi 3 tahun Bapak Ibu ya, dari bibit gitu ya.
Jadi kalau misalnya di sini ya, Bapak Ibu, Anda sekalian dan saya ya, kalau kita baru bertobat gitu kan, kita baru mengenal Tuhan Yesus, kita baru lahir baru gitu ya. Kita lalu mau langsung misalnya menerima berkatnya atau mungkin mau langsung mengalami mujizat gitu ya. Sorry to say, waktunya itu masih terlalu dini Bapak Ibu, iya kan? Even seorang hamba Tuhan ya yang sudah bertahun-tahun lamanya melayani Tuhan, hidup di dalam Tuhan, tetap ya, jika beliau sudah menuai gitu ya, itu juga harus ada jeda waktu untuk menunggu apa? Buah itu boleh berbuah kembali. Amin. Iya kan? Dan setelah buah itu berbuah kembali Bapak Ibu ya, itu diekstrak dulu, difermentasi ya, lalu di dalam suhu tertentu ya, itu dia diolah ya, anggur itu ya, lalu difiltrasi ya, disaring lagi itu Bapak Ibu. Jadi enggak serta merta, oh gue udah, suatu saya kita udah menanam bibit nih, saya udah berbuat baik, saya udah ini itu ya. Untuk kita bisa mendapatkan anggur terbaik aja Pak, harus melewati yang namanya filtrasi atau penyaringan Bapak Ibu ya. Jadi walaupun kita sudah menuai, jangan senang dulu. Mohon maaf nih, tapi kita juga harus terus diproses Tuhan ya. Di dalam bahasa aslinya itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu kita renewing. Renewing itu present continuous tense. Jadi artinya terus diperbaharui secara terus menerus Pak. Continuous. Kalau renewed itu dengan id belakangnya, itu sekali itu aja diperbaharui udah selesai. Tapi kalau kita anak-anak Tuhan, kita renewing Pak. Kita diperbaharui terus Pak. Bu, gitu. Kita bukan hanya sekali diperbaharui, terus menerus Pak Bu, ya. Oleh siapa? Oleh Tuhan pastinya gitu, ya kan? Jadi kalau kita lagi difiltrasi sama Tuhan, kita lagi disaring gitu kan. Ya. Bersyukur aja, bersyukur, ya. Filtrasinya pasti melalui apa? Melalui berbagai macam masalah dan pencobaan Bapak Ibu, ya kan? Sebetulnya Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, ya. Tuhan itu begitu cinta sama kita, ya. Oleh sebab itu Tuhan mengizinkan masalah, pencobaan terjadi dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk menyempurnakan kita, memfiltrasi kita supaya kita menjadi anggur yang terbaik. Amin. Kasih tahu kiri kanannya supaya kita menjadi anggur yang terbaik. Amin, ya. Lalu setelah difiltrasi diapakan Bapak Ibu? Di-aging dulu, didiemin dulu, nggak langsung diminum. Gitu loh. Iya kan? Didiemin sampai beberapa waktu, ya. Saya pernah waktu itu sekali waktu ada teman saya hamba Tuhan, dia baru pulang dari Israel ya, dan dia bawa anggur. Dia bilang ini anggur katanya udah 50 tahun lebih. Saya bilang buset belum expired tuh, saya bilang. Ya kan? Oh enggak Pak, katanya. Justru semakin lama semakin enak anggur, kata dia gitu kan. Asal jangan dibuka dulu, kata dia. Gitu. Kalau belum dibuka masih segel, nggak apa-apa diamin aja. Gitu. Kalau bisa kasih ke anak cucu, ya kan? Anggur bisa menjadi warisan gitu. Ya kan? Iya, gitu. Oh gitu ya. Pas saya cobain memang beda, Pak. Bu. Beda sama anggur yang masih biasa kita konsumsi gitu ya. Itu dia wah, pekat. Pokoknya hampir sempurna lah gitu loh rasanya tuh. Wah, strong banget, bold banget. Begitu juga kita, Pak, Bu. Ya. Kalau kita tahan uji, firman Tuhan katakan ketekunan menimbulkan tahan uji, ya kan? Amin. Jadi kalau kita sedang diprosesnya sama Tuhan, Bapak Ibu, ya kita harus tekun. Amin. Katakan kiri kanannya, kita harus tekun. Kita harus tekun. Belakang depan juga nggak apa-apa lah. Ya. Kita harus tekun. Bapak Ibu, adik-adik terkasih, ya. Dan saya juga termasuk pastinya, ya kan? Kita harus tekun dalam Tuhan. Karena Tuhan mau
kita menjadi anak-anaknya yang terbaik, ya. Dan setelah aging baru dituang ke botol, ya. Dari botol, yaitu tadi ada yang saya ada tuh di rumah tuh dari Australia, ya. Itu saya diamin aja, saya nggak mau buka-buka, gitu. Biarin, ya mungkin itu akan menjadi warisan buat anak cucu saya juga, ya kan. Yang penting jangan dibuka dulu, gitu kan. Walaupun udah di dalam botol. Nah, setelah dituang ke botol baru kita minum, konsumsi, ya. Dan pasti rasanya wah, ya kan, sangat menyukakan hati, gitu kan. Ya. Di dalam Mazmur 104 dikatakan bahwa anggur itu bisa menjadi hadiah yang menyukakan hati, Bapak Ibu, ya kan? Jadi di sini, ya, kita tidak bicara soal minuman keras gitu, Bapak Ibu, ya, bukan. Sorry, itu saya nih, gitu kan. Tapi anggur di sini, ya, firman Tuhan juga katakan kita boleh konsumsi, ya, dengan dosis yang seminimal mungkin, gitu kan. Dan tidak boleh sampai terjadi apa? Pemabukan, ya, kemabukan, pesta pora, itu adalah daging, Bapak Ibu, ya. Oke, ya, kita lanjut, ya. Jadi, ya, next, itulah tadi sekilas mengenai proses pembuatan anggur, ya, Bapak Ibu, ya. Jadi kita intermezzo sedikit tadi biar supaya kita ada sedikit, ya, sedikit banyak dapat gambaran, ya, mengenai anggur itu, ya. Lalu selanjutnya, ya, kita tahu ini pesta perkawinan di Kana, Bapak Ibu, ya, di dalam Injil Yohanes pasal 2, ya. Itu adalah mujizat yang pertama kali Tuhan Yesus lakukan selama Yesus hidup di dunia ini, Bapak Ibu, ya. Oke, saya bacakan aja Bapak Ibu, ya. Ini saya rangkum saja. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri dalam Injil Yohanes, ya, pasal 2 ayat 1 sampai 11. Ini saya bacakan ayat 3 sampai 5 saja. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepada Tuhan Yesus, "Mereka kehabisan anggur." Lalu Yesus menjawab, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Di sini bukannya sarkasme oleh Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus adalah tegas dan adil, ya. Tuhan Yesus tidak pernah berkata abu-abu, ya. Firman Tuhan katakan, jika ya, katakan ya, jika tidak, katakan tidak. Amin, Bapak Ibu, ya. Begitu juga kita anak-anak Tuhan, ya. Jangan kita di zona abu-abu, ya. Tapi kita harus tegas di dalam Tuhan, ya. Oke, ayat kelima dikatakan, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan di situ, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Ya. Oke, saya narasikan saja Bapak Ibu. Jadi singkat cerita, ya, Bapak Ibu, ya. Saat itu, ya kan, ibunya Yesus, Maria, itu datang kepada Yesus dan meminta Yesus untuk, ya, menyediakan anggur yang baru. Tapi Yesus katakan di situ, saatku belum tiba, ya. Dan begitu pun juga kalau misalnya di dalam kehidupan kita, seringkali pasti, ya, Anda sekalian dan saya, ya, itu pernah yang namanya berdoa, tapi doanya itu nggak dijawab-jawab. Benar nggak? Ada yang pernah? Yang pernah angkat tangan? Oh, oke. Jadi kalau doa kita belum dijawab sama Tuhan, Bapak Ibu, ya, itu tidak berarti bahwa doa kita itu tidak dijawab. Apalagi seringkali orang dunia berkata bahwa Tuhan tidak mendengar doa saya. Ya, Tuhan bahkan yang lebih ngeri lagi, Bapak Ibu, Tuhan tidak sayang kepada saya. Dan yang lebih ngerinya lagi adalah apa, Bapak Ibu? Tuhan tidak ada mateng loh. Ya, mateng loh kalau udah sampai kayak gitu, ya kan? Di sini, ya, Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita. Supaya apa? Kita untuk bersabar, Bapak Ibu, ya, bersabar menunggu waktunya Tuhan, Bapak Ibu, ya. Jawaban dari doa kita itu, ya, tidak selalu tidak, Bapak Ibu. Tapi bisa juga ya, Tuhan langsung berikan, literally detik itu juga, ya kan?
Atau mungkin tunggu dulu. Ya. Kenapa tunggu dulu? God must be have the reasons. Ya, Tuhan bukanlah Tuhan yang memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu itu tanpa alasan, Bapak Ibu. Tapi Tuhan melakukan segala sesuatu ya sesuai kehendaknya dan juga kemuliaannya. Itu pasti mempunyai alasan ya yang tepat buat hidup kita, Bapak Ibu. Ya. Mungkin kalau misalnya doa kita dijawab sekarang, kita belum siap secara mental. Ya, secara psikis kita belum siap. Atau mungkin kalau doa kita dijawab sekarang, kita belum siap mungkin tempatnya. Atau mungkin kita belum siap mungkin secara materi. Atau mungkin kita belum siap secara personil. Anything can be, Bapak Ibu. Ya kan? Tunggu aja dulu. Tadi kita udah sama-sama lihat kan proses pembuatan anggur ya terbaik itu, ya kan? Itu melalui berbagai macam proses yang sangat panjang dan rumit, Bapak Ibu. Ya. Begitu juga Tuhan. Tuhan mau menyediakan anggur yang terbaik buat kita. Oleh sebab itu prosesnya itu memakan waktu yang pastinya ya tidak singkat, Bapak Ibu, ya. Oke, kita lanjut lagi. Next masih di Injil Yohanes pasal 2, Bapak Ibu ya. Saya bacakan lagi Bapak Ibu ya. Ayatnya yang ke-7 sampai dengan ke-10. Ya. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Lalu pelayan-pelayan itu mengikuti Yesus dan mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Lalu setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Seorang pemimpin pesta, ya bisa jadi dia adalah seorang tuan rumah, ya kan? Itu aja nggak tahu dari mana datangnya, ya. Ya begitu juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Seringkali kita mengalami, ya, mujizat, mengalami terobosan. Tiba-tiba ya datang gitu aja, yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita duga, tidak pernah kita bayangkan, Bapak Ibu. Tapi Tuhan sediakan bagi kita, amin. Ya. Itulah cara Tuhan, Bapak Ibu, ya. Itulah cara Tuhan, Bapak Ibu. Saya lanjutkan, Bapak Ibu, ya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ya. Kita di sini ya melayani Tuhan, ya kita sama-sama melayani Tuhan. Ya, mungkin seringkali orang bingung ya kan akan mujizat-mujizat Tuhan. Tapi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita yang dekat sama Tuhan, ya, seperti pelayan-pelayan ini juga yang saat itu juga berdiri dekat dengan Tuhan. Kita juga pasti tentunya tahu bahwa mujizat ya dan juga setiap jawaban doa itu datangnya dari Tuhan Yesus. Amin. Ya. Oke. Jadi firman itu hidup, Bapak Ibu. Firman itu hidup bukan hanya 2000 tahun yang lalu, sampai hari ini. Amin. Bahkan sampai selamanya, sampai kita pulang ke surga, kita udah gak ada di dunia ini, firman itu masih hidup, Bapak Ibu. Amin. Sampai selama-lamanya, ya kan? Oke, selanjutnya. Ya. Lalu tetapi pelayan-pelayan yang mencedok itu air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas baru minum, barulah yang kurang baik, ya kan? Jadi biasanya kalau pesta itu disediakan yang bagus dulu, Bapak Ibu, ya kan? Ya sorry ya. Baru belakangan itu diberikan yang kurang baik. Kayak saya perlu minum anggur dulu ya, Bapak Ibu ya. Haleluya. Ini rasa anggur ini. Haleluya. Oke, lanjut ya. Ya, jadi Bapak Ibu, ya.
Firman Tuhan katakan lagi selanjutnya ya. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ya. Jadi sekali lagi saya mau katakan Bapak Ibu. Jadi dalam sebuah pesta, setiap kali itu pemimpin pesta itu selalu menyediakan anggur yang bagus dulu. Ya kan? Karena dalam keadaan orang masih baru selesai makan ya kan? Biasanya. Dan kondisinya juga kan masih powerful lah, masih bersemangat gitu kan. Nah, terakhir di mana orang udah mungkin sudah merasakan letih atau mungkin agak cukup full perutnya, baru disediakan yang kurang baik. Tapi Tuhan ya, Tuhan kita, Tuhan Yesus selalu menyimpan yang terbaik. Yang terbaik buat siapa Bapak Ibu? Buat kita semua. Amin. Ya. Kasih tahu kiri kanan depan belakangnya. Tuhan selalu menyediakan yang terbaik buat kita. Ya. Tuhan selalu mempersiapkan yang terbaik buat kita Bapak Ibu, ya. Jadi kalau misalnya saat ini yang kita terima itu apalagi belum sesuai dengan doa dan permohonan kita, Bapak Ibu tenang dulu, ya. Bapak Ibu tenang dulu. Anda ya masih sedang diproses oleh Tuhan. Termasuk saya Bapak Ibu, ya kan? Kita semua masih terus diproses selama di dunia ini, ya. Tuhan sedang menyiapkan yang terbaik buat kita Bapak Ibu, ya. Tuhan akan memberikan semuanya itu tepat pada waktunya, ya. Nah, tapi bagaimana caranya supaya waktunya Tuhan itu bisa match gitu ya, bisa terhubung, bisa connecting dengan waktunya kita, gitu kan? Bukan hanya Nokia aja Bapak Ibu yang bisa connecting ya Bapak Ibu ya. Dulu iklannya saya inget banget tuh, tahun 2005 ya nggak salah ya Pak ya. Nokia Connecting People. Sekarang masih ada nggak sih tuh handphone? Masih ya? Udah berubah jadi Android ya? Saya punya di rumah, nggak tahu tuh di mana tuh tumpuk. Oke, boleh next? Ya. Oke, sekarang kita buka Injilnya di Matius pasal 9 ya, Bapak Ibu ya. Matius pasal 9 ayat 16 sampai 17 ya. Demikianlah firman Tuhan. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu semakin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru juga. Dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Amin. Ya. Bapak Ibu, ya, kalau mau menuangkan anggur yang baru, ya, itu firman Tuhan katakan harus dituangkan ke dalam kirbat yang baru juga. Ya, karena kalau kirbatnya itu sudah lama, ya, itu akan koyak. Jadi kirbat itu terbuat dari kulit domba atau kulit lembu Bapak Ibu. Ya, dari zaman dahulu, ya, tempat anggur itu dulu bukan pakai botol beling kayak sekarang Bapak Ibu. Ya kan? Tapi dituang ke dalam kulit hewan, ya. Itu biasanya kulit domba atau kulit lembu, gitu. Ya kan? Nah, kalau dia umurnya udah tua, ya, dituangin yang baru, itu kulit yang lama itu langsung koyak Bapak Ibu. Kalau koyak apa yang terjadi? Bolong dan tumpah bececeran kemana-mana, gitu kan. Akhirnya apa? Anggurnya itu habis sebelum waktunya, ya kan? Belum dapat dikonsumsi karena dia koyak, otomatis anggur itu habis Bapak Ibu, ya. Kalau kita asumsikan anggur ini adalah dengan berkat kehidupan kita Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita ini ya, di dunia ini. Kalau kita tidak menyediakan kirbat, yang kita asosiasikan adalah hati kita Bapak Ibu, tempat Tuhan menuangkan berkatnya, ya, tempat Tuhan menaruh
benih-benihnya di dalam diri kita, yaitu hati kita Bapak Ibu. Jiwa kita Bapak Ibu, ya. Jiwa itu terdiri dari pikiran kita, ya, dan juga perasaan atau emosional kita Bapak Ibu, dan juga kehendak kita, ya. Jadi kita harus mempersiapkan jiwa kita, ya, hati kita untuk Tuhan. Ya, jadi kita jangan ngomong, gua dulu kayaknya pakai cara gua yang dulu lebih sukses, gitu kan. Gua kalau misalnya ada klien yang misalnya nggak bayar-bayar, gua maki-maki aja, gitu kan. Misalnya gitu kan, contoh, gitu kan. Ada customer yang nggak mau bayar, gua ancem, ya kan, pakai debt collector, misalnya, contoh, gitu kan. Tapi firman Tuhan katakan nggak bisa, Bapak Ibu. Kalau kita udah lahir baru, kita harus benar-benar semuanya baru. Dan di dalam kehidupan kita yang baru ini, bukan berarti kita langsung blast hilang nggak ada masalah. No, ya. Kita tetap hidup di dunia ini. Kalau Bapak Ibu, ya, Anda sekalian dan saya mau hidup tanpa masalah, ya, sorry to say, ya, kita harus pulang ke surga Bapak Ibu. Karena cuma di sanalah tempat yang gak ada masalah. Amin. Tapi kalau di dunia ini memang sumbernya masalah Bapak Ibu. Amin. Tapi dengan Tuhan Yesus, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Wih, iklan lagi saya. Bukan ya Bapak Ibu, bukan yang itu ya, bukan yang itu ya. Tuhan Yesus real, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Gitu kan. Bener-bener clear kalau Tuhan Yesus selesaikan masalah itu. Yang penting kitanya Bapak Ibu, respon kitanya Bapak Ibu, ya kan? Seringkali Tuhan udah selesaikan masalahnya, kitanya lagi nyari masalah gitu kan. Ya kan? Seringkali ya kan, udah sembuh nih, ya kan? Dari sakit penyakit. Kitanya bandel gitu kan. Makan tongseng lagi di Hanjawar, ya kan? Ya kan? Waduh, itu tongseng Hanjawar itu enak apa enak banget tuh Bapak Ibu. Ya kan? Nah, lanjut ya Bapak Ibu ya. Jadi begitu pula juga ya dengan diri kita, ya. Kita harus mempersiapkan jiwa kita, pikiran kita Bapak Ibu, diisi dengan yang baru, dengan firman Tuhan, dengan perkataan Tuhan, ya. Dengan kita juga boleh dengar kesaksian hidup, ya, dari hamba-hamba Tuhan, ya, kesaksian hidup dari orang-orang yang hidupnya sudah dipulihkan Bapak Ibu, iya kan, gitu. Kita persiapkan hati kita, ya, karena kita ini bukan, ada slogan kan, we are what we eat. Tapi juga kita bukan hanya apa yang kita makan Bapak Ibu, tapi we are what we read. Kita adalah apa yang kita baca. Yang kalau kita baca itu setiap hari ya, sorry to say ya Bapak Ibu ya, misalnya kriminalitas gitu kan, peperangan, dan tidak pernah diisi oleh firman Tuhan, ya, itu pasti di bawah alam sadar kita itu akan mengubah karakter sikap kita menjadi seperti apa yang kita baca Bapak Ibu, ya. Tapi kalau kita bacanya firman Tuhan, sedikit banyak, walaupun Bapak Ibu kadang nggak ngerti gitu kan, baca aja dulu. Mungkin bisa tanya ke Pak Gembala kita, Pak Kem, ya kan, atau tanya ke hamba Tuhan yang lain atau siapa, gitu kan. Supaya apa? Supaya kita memiliki firman Tuhan di dalam diri kita, ya. Kasih tahu kiri kanannya, supaya kita memiliki firman Tuhan di dalam diri kita. Supaya kita memiliki firman Tuhan Bapak Ibu. Apa Bapak Ibu? Firman Tuhan, ya. Bukan firman Utina ya Pak ya. Itu main bola udah pensiun lagi ya Pak ya. Firman Tuhan Bapak Ibu, ya. Supaya kita memiliki firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu hidup, ya. Mungkin saat ini kita tidak bisa menghidupi atau mendapatkan rema dari firman Tuhan itu. Tapi trust me Bapak Ibu, someday if you get the problems, ya, firman Tuhan itu bisa suddenly itu tiba-tiba itu out of nowhere itu muncul di pikiran kita loh Bapak Ibu. Benar.
Yes, it's true. Ya, saya mengalami itu juga gitu loh. Ya kan? Even saya adalah seorang hamba Tuhan gitu kan. Oh, bukan berarti udah gua nggak perlu baca Alkitab lagi gitu kan. Udah ngelotok gitu kan. Enggak gitu juga Bapak Ibu. Tetap siapapun itu Bapak Ibu, ya. Pelayan Tuhan, hamba Tuhan, seorang gembala, anyone, everyone harus baca firman. Ya. Harus terus renewing. Kasih tahu kiri kanannya, renewing. Ya, renewing. Bukan nasi kuning Bapak Ibu ya. Saya tahu Bapak Ibu dengernya nasi kuning ya. Enggak, kidding ya Bapak Ibu, bercanda ya. Ini jam-jam rawan nih, jam 12.07 ya kan. Tenang Bapak Ibu. 15 menit lagi. 15 menit lagi mulai. Oh, enggak salah. 15 menit lagi selesai ya. Jadi kita harus mempersiapkan ya diri kita. Kalau kita mau Tuhan mencurahkan anggur yang baru dalam kehidupan kita. Kalau kita mau ya Tuhan memberikan jawaban atas setiap doa kita, memberikan terobosan dalam kehidupan kita, ya. Dan bukan hanya kita mempersiapkan kepada Tuhan aja, tetapi di dunia ini kita juga harus mempersiapkan Bapak Ibu. Yaitu apa? Misalnya kita orang yang kerja atau kita pengusaha, kita harus lebih tekun lagi, ya. Kita juga ya we know lah ya, kalau pakar-pakar bilang in this economy katanya, in this economy gitu kan. Ya semua pun tahu lah gitu kan. Ya ini adalah impact dari ya mungkin juga salah satunya adalah Middle East War gitu kan. Dan banyak hal. Tapi kita tidak bisa mengubah faktor eksternal Bapak Ibu. Tapi kita bisa mengubah faktor internal dari dalam diri kita. Amin. Ya, biarin aja eksternal kita mau ngapain. Gitu, ya kan kita emang mau datang ke sono, boro-boro saya sih, gitu kan. Ya walaupun ya kita hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan, tapi ya siapa yang siap gitu dikirim ke medan perang gitu istilahnya. Ya udah kita ubah aja yang ada dalam diri kita Bapak Ibu. Kita mempersiapkan ya seperti seorang mempelai yang menunggu kedatangan mempelai laki-lakinya Bapak Ibu. Persiapkan aja terus. Yang kerja dengan baik, jangan banyak mengeluh, ya kan. Jangan berpikir mau cari kerja lagi tempat lain. Kalau memang Tuhan kasih, just do it, gitu kan. Tapi kalau belum, ya udah syukuri aja Bapak Ibu. Semua sama kok Bapak Ibu, sama. Yang berdiri di sini juga sama. Semua ngalamin, gitu loh. Yang nggak ngalamin mungkin hanya semut dan cicak di dinding Bapak Ibu ya. Gitu. Tapi kita semua sama Bapak Ibu, kita semua ngalamin, gitu loh. Just kita lakukan aja bagian kita. Ya kan, kita tekun terus ya. Kalau ada masalah gimana Pak? Saya udah gak kuat Pak, tapi ngeluhnya, ngomongnya sama Tuhan. Sekali aja, tapi jangan setiap hari gitu kan. Tuhan juga capek juga dengerinnya gitu kan. Tuhan sih pasti selalu mendengar setiap doa kita Bapak Ibu. Tapi jangan setiap doa kita itu isinya ngeluh gitu, ya kan? Ngeluh sekali aja, udah kasih tahu. Tuhan, sorry to say, our God is not deaf gitu kan. Dia selalu mendengar setiap doa kita. Dia selalu mendengar, gitu loh, ya kan? Yang penting ya udah kita prepare aja, gitu kan? Kita persiapkan itu kirbat yang baru untuk Tuhan bisa memberikan berkat yang baru, ya. Walaupun orang bilang in this economy, tapi puji Tuhan, some of my friends itu dia mengalami terobosan loh dalam hidupnya Pak, gitu loh, di dalam masa-masa krisis ini, gitu loh. Dia ngalamin justru peningkatan ekonomi, ada. Dengan cara yang benar ya tentunya ya, bukan cara yang di luar Tuhan gitu loh. Ya kan kalau dengan cara di luar Tuhan mah ya bisa aja. Cuman ya udah tunggu tanggal mainnya gitu kan. Kayak film bioskop Bapak Ibu. Tunggu tanggal mainnya aja kalau mau cara-cara di luar Tuhan gitu kan. Gitu. Jadi ya never mind. Percaya bahwa Tuhan itu sedang mempersiapkan semuanya yang terbaik buat kita. Amin. Oke, next slide. Oke. Ya, boleh klik lagi, sekali lagi. Oke. Ya. Ini adalah visualisasi dari Saulus, Bapak Ibu ya. Kita boleh buka di Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 18. Saya narasikan aja Bapak Ibu ya karena cukup panjang. Ya, jadi
Saulus itu adalah seorang yang sangat membenci pengikut Kristus. Orang yang murid-murid Yesus yang memberitakan kabar baik itu dibunuh-bunuhin Bapak Ibu. Pengikut-pengikut Kristus ya, itu dibantai sama Saulus dulu. Sampai akhirnya Saulus berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya. Dia melihat cahaya yang begitu menyilaukan mata sampai mata Saulus buta Bapak Ibu. Ya. Dan sejak saat itu Saulus bertobat, ya. Bahkan dia tidak pernah mengancam apalagi membunuh murid-murid Yesus, murid-murid Tuhan, pengikut-pengikut Tuhan dan imam-imam besar. Ya. Tetapi dia justru sebaliknya Bapak Ibu. Dia malah menjadi orang yang paling banyak menuliskan kitab-kitab di dalam Alkitab Bapak Ibu. Di dalam kitab suci Bapak Ibu. Kalau kita tahu ya, kitab Roma, Ibrani, ya, apalagi Korintus, ya, apalagi Bapak Ibu, Tesalonika, ya kan, dan seterusnya. Itu tulisan-tulisannya Paulus Bapak Ibu, ya. Setelah Saulus bertobat dan ganti nama jadi Paulus, ya, dia menjadi seorang pengikut Kristus yang militan Bapak Ibu, amin. Dia menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh, ya. Dan akhirnya dia diangkat menjadi salah satu dari rasul Yesus Bapak Ibu. Makanya dikatakan Rasul Paulus. Ya. Paulus juga sebagai rasul juga Bapak Ibu. Gitu loh. Iya kan? Nah, saya mau cerita sedikit. Ada satu teman baik saya, sekaligus juga dia adalah juga salah satu leader saya, sekaligus juga dia adalah salah satu mentor saya juga lah. Saya banyak terinspirasi dari beliau, ya. Namanya adalah Andri Suryanto atau biasa dipanggil Andri Kirei, ya. Beliau adalah salah satu bos Tanah Abang, pemilik toko di Tanah Abang. Mungkin Pak Kem kenal Andri Kirei, Andri Suryanto. Orangnya kurus-kurus gitu. Itu juga luar biasa. Boleh nanti kita ngobrol. Ya, boleh diundang juga di sini gitu. Ya kan? Jadi kok Andri Suryanto ini ya, dulu dia lama tinggal di Jepang, Pak Kem. Dan beliau ya tahu sendiri ya kehidupan malam di Jepang seperti apa gitu kan. Ya, dia jatuh ke dalam apa? Pesta pora, kemabukan, ya kan, perzinahan, ya kan, perjudian dan lain sebagainya. Gitu kan. Dan hidupnya hancur, ya. Walaupun dia itu kerjanya rajin, jabatannya juga mentereng, ya. Walaupun dia begitu berdosa, tapi Tuhan tetap berkati dia saat itu, ya kan. Seiring berjalannya waktu, Tuhan izinkan, ya, semua berkat yang sudah Tuhan berikan, Tuhan ambil lagi Bapak Ibu, ya kan. Karena dosa-dosanya dia, gitu kan. Dan akhirnya, ya, beliau mendapat perjumpaan dengan Tuhan, ya. Lalu akhirnya Ko Andri Kirei bertobat, Ko Andri Suryanto bertobat, ya, dan ikut Yesus sungguh-sungguh dan juga melayani di dalam komunitas FGB MFI, ya, Full Gospel Businessman Fellowship International, ya, sampai hari ini. Bahkan Ko Andri Suryanto itu dia punya tim pasukan itu nggak tahu udah berapa puluh orang itu, gitu, banyak dia sekarang di Tanah Abang, gitu kan. Ya itulah. Dan sekarang hidupnya bahkan diberkati mungkin 2 kali lipat seperti Ayub, Bapak Ibu, ya, dari kehidupan yang sebelumnya, ya. Karena apa? Karena dia bertobat sungguh-sungguh dan dia mempersiapkan dirinya, jiwanya untuk dipakai Tuhan. Untuk Tuhan boleh menuangkan anggur yang baru di dalam diri dia. Amin Bapak Ibu. Dan pada saat yang tepat Tuhan curahkan terus sampai hari ini Bapak Ibu. Ya. Kalau orang bilang Tanah Abang sepi, Tanah Abang apa? Udah gak ada harapan gitu misalnya. Tapi puji
puji Tuhan, Ko Andri Suryanto ini sampai hari ini tokonya masih berdiri gagah. Ya, saya tanya sama Ko Andri Suryanto, Ko, customer lu sekarang gimana? Kan Tanah Abang tuh kan udah nggak seramai dulu. Ada aja bro, Tuhan kirim katanya. Ya, memang mostly sih kebanyakan dari customer yang lama ya, existing customer gitu kan. Yang penting kita jaga hubungan aja. Lalu juga apa? Referensi word of mouth, ya kan, dari mulut ke mulut gitu kan. Yang walk in sedikit, tapi dari referensi apa segala macam banyak gitu loh. Hidup sampai hari ini tokonya, gitu loh, berdiri gagah Bapak Ibu, ya kan. Oke, balik lagi ke firman Tuhan ya, ke Paulus ya. Paulus setelah ia bertobat, bahkan Paulus dia menjadi Rasul Yesus, ya, Rasul Tuhan. Dan bahkan ya, Paulus menuliskan begitu banyak ya surat-surat kitab di dalam kitab suci. Ya, salah satunya kita baca lagi Bapak Ibu. Ya, boleh next slide. Ya. Oke, thank you. Ya, kita buka di Efesus pasal 4 ya, Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32. Tapi saya ambil intisarinya aja, ayat 21 sampai dengan 24 ya Bapak Ibu ya. Efesus pasal 21 sampai 24. Jadi ayat ini tentang manusia baru ya Bapak Ibu ya. Saya bacakan ya Bapak Ibu ya. Karena kamu telah mendengar tentang Kristus dan menerima pengajaran di dalam Kristus menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus Kristus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Ya, firman Tuhan dengan jelas katakan Bapak Ibu, kita garis bawahi, harus menanggalkan manusia lama Bapak Ibu. Ya, tidak ada tawar-menawar Bapak Ibu. Kita harus menanggalkan manusia lama kita yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ya, firman Tuhan ada katakan juga di dalam Amsal bahwa jika nafsumu besar, ya, taruhlah sebilah pisau di lehermu. Artinya Bapak Ibu, kalau kita nggak bisa mengendalikan diri kita nggak bisa mengendalikan nafsu kita. Nafsu bukan, bukan kita bicara nafsu soal seks saja, tapi juga nafsu untuk melakukan hal yang jahat Bapak Ibu. Ya, seperti nafsu untuk mencuri, nafsu untuk menjatuhkan orang lain, ya, nafsu untuk membunuh dan lain sebagainya gitu loh, ya kan. Kita harus bisa mengendalikan ya nafsu itu, diri kita ya. Lalu selanjutnya ayat 23 dikatakan supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu Bapak Ibu ya. Di dalam roh dan pikiranmu ya. Pertobatan di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani itu adalah metanoia Bapak Ibu. Yang artinya ya, metanoia mungkin kita sering lihat ya toko buku ya. Toko buku rohani, metanoia. Itu artinya kalau diterjemahkan bahasa Indonesia kan pertobatan. Tapi kalau secara literally itu artinya adalah pembaharuan akal budi. Renewing mind. Ya. Dan juga mind itu seringkali diartikan di dalam bahasa aslinya itu bukan hanya pikiran, tapi juga jiwa Bapak Ibu. Gitu loh. Seperti yang tadi saya bilang, jiwa itu bukan hanya pikiran aja, tapi juga emosi kita ya, dan juga kehendak kita gitu loh. Ya kan? Jadi firman Tuhan katakan kita harus diperbaharui di dalam roh dan jiwa kita, pikiran itu jiwa kita harus perbaharui. Ya, jadi pikiran-pikiran yang lama yang tidak sesuai dengan firman Tuhan Bapak Ibu ya, kiranya kita harus singkirkan, kita harus tanggalkan, kita jauhi ya. Dan ayat 24 dikatakan dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, kita harus mengenakan ya manusia baru kita. Kita semua sudah lahir baru ya. Yang sesuai dengan kehendak Allah dan kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Artinya kalau kita sudah menjadi manusia baru, kita hidup, kita diciptakan, firman Tuhan katakan, menurut kehendak Allah ya, dalam kebenaran dan kekudusan. Artinya kita harus gak jadi orang baik,
Harus. Tapi bukan hanya jadi orang baik saja Bapak Ibu, ya. Gitu loh. Jadi orang benar dan bahkan hidup kudus. Ntar sama-sama kita baca ayatnya, ya. Kita sama-sama ayatnya, boleh next. Di Roma pasal 12, ya. Nah, inilah Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2, ya. Saya bacakan Bapak Ibu, ya. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, ya. Firman Tuhan katakan mempersembahkan tubuhmu. Firman Tuhan tidak pernah katakan mempersembahkan emasmu, mempersembahkan uangmu, mempersembahkan harta bendamu, no. Tapi mempersembahkan tubuh kita, Bapak Ibu. Amin. Itu hidup kita, Bapak Ibu, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati, ya kan? Jadi ibadah itu bukan hanya di gereja ini saja, tapi juga di dalam setiap waktu kita dalam hidup kita, Bapak Ibu. Amin. Ya. Ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, ya, tetapi berubahlah dengan pembaharuan budimu, ya. Kita harus tampil beda, ya, dengan dunia ini, ya. Artinya tampil beda bukan berarti cara berpakaiannya, tapi tampil beda itu pembaharuan pikirannya, Bapak Ibu, budi, ya. Pembaharuan pikiran kita, Bapak Ibu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Titik 2, ya. Apa itu kehendak Allah? 1, apa yang baik, ya. 2, yang berkenan kepada Allah. Jadi levelnya itu level 1 tuh baik. Jadi kalau kita baru menjadi orang baik, kita baru level 1, Bapak Ibu, ya kan? Tapi Tuhan mau kita bukan hanya sampai level 1 aja tentunya, ya kan? Tapi juga yang berkenan kepada Allah, ya, dan yang sempurna. Amin, Bapak Ibu. Itulah yang Tuhan kehendaki, ya. At least kalau kita belum bisa menjadi yang sempurna, minimal, ya, kita menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah. Amin, Bapak Ibu. Kalau kita menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah, tentunya juga Allah berkenan kepada kita. Amin, Bapak Ibu. Tentunya Bapak Ibu, saudara-saudari dan saya, kita semua mau Tuhan berkenan kepada kita. Amin. Ya. Karena hanya di dalam perkenanan Tuhan sajalah, ya, hidup kita damai, sejahtera. Ya, hanya di dalam perkenanan Tuhan sajalah, ya, kita akan diluputkan. Kalau firman Tuhan katakan, kita akan dijauhkan, kita akan diselamatkan dari segala yang jahat, Bapak Ibu. Amin. Ya. Tentunya kita sebagai seorang manusia bisa aja kita jatuh ke dalam dosa. Tapi sekali lagi saya mau katakan, pada saat kita jatuh ke dalam dosa, berlututlah di bawah kaki Kristus, ya, dengan segenap hati, jiwa dan raga kita. Ya, kita bertobat, ya, dan kita perbaharui terus, every day, Bapak Ibu, ya. Tuhan memberkati kita setiap hari, betul Bapak Ibu, ya kan? Ada kan firman Tuhan kan katakan, ya, dalam Ratapan pasal 22, pasal 3 ayat 22, ya, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu, ya. Tuhan itu memberkati kita setiap pagi, Bapak Ibu. Artinya setiap hari, gak pernah Tuhan gak memberkati kita. Ada di sini yang hari ini malam, besok langsung malam gitu, ada gak? Gak ada ya Bapak Ibu ya. Malam pasti besok pagi dulu, bener gak? Ya kan? Pasti lautin pagi dulu gitu kan. Nah kalau Tuhan memberkati kita setiap hari, setiap pagi, firman Tuhan katakan pagi itu adalah awal dari sebuah hari, benar kan? Dan tentunya kalau Tuhan memberkati dari awal, Tuhan akan memberkatinya hingga akhir. So firman Tuhan katakan, akulah Alfa dan Omega, akulah awal dan akhir. Jadi Tuhan terus ya memberkati kita, ya, setiap hari, Bapak Ibu. Ya kalau Tuhan aja tidak capek-capek memberkati kita setiap hari, Bapak Ibu. Dengan apa? Dengan nafas kehidupan, ya, dengan kekuatan, ya, dengan kesehatan, dengan makanan dan minuman, gitu loh. Ya, makanya kita jangan pernah membandingkan berkat kita dengan berkat orang lain. Tidak akan pernah sama. Karena kita tidak tahu kehidupan orang itu, ya, gitu loh. Saya mau cerita lagi sedikit. Ada satu anak rohani saya, bapaknya itu kena stroke, lumpuh sebelah. Lalu anak rohani saya pas lagi pergi ke suatu mall, ketemu dengan teman lama papa mamanya. Ditanya, gimana kabar papa? Karena mamanya kan sudah dipanggil Tuhan, Bapak Ibu. Lalu anak rohani saya bilang, papa baru kena stroke sekarang, cuman bisa diranjang aja. Karena dia lumpuh sebelah.
Itu kalau mau ke kamar mandi apa segala macam juga perlu dibopong Bapak Ibu. Gitu loh. Tahu nggak jawaban dari temennya itu apa? Dia kualat tuh sama mama lu dulu katanya. Memang kenapa tante? Karena dulu waktu mama lu masih hidup dia sering selingkuh katanya. Dia jahatin papa lu, dia jahatin mama lu katanya. Gitu kan? Oh gitu ya? Iya. Iya kan? Sekarang nggak bisa jalan. Iya kan? Jalan pun mesti dibopong, susah banget Bapak Ibu. Lemes. Iya kan? Nafsu makan kurang. Tapi kalau setiap kita yang hadir di sini Bapak Ibu, ya saya mau katakan kita bisa berjalan ke sini, mungkin ada yang naik motor, ada yang bawa mobil, ya, mungkin ada yang naik angkutan umum. Bersyukurlah kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita bisa setiap hari pergi ke tempat kerja, ya kan? Kita diberikan kekuatan. Banyak loh Bapak Ibu, banyak saya mau katakan di luar sana. Ya, mau pergi kerja juga nggak bisa. Kenapa? Karena sakit Bapak Ibu. Nggak ada kekuatan, badan lemes. Ya kan? Boro-boro mau kerja. Tapi bersyukurlah kita yang masih bisa kerja, kita yang masih bisa ibadah di sini, mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita masih bisa sama-sama memuji Tuhan, sama-sama tertawa bersukacita di sini. Amin Bapak Ibu. Ya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah jahat kepada kita. Ya, Tuhan selalu baik. Tuhan selalu mencurahkan anggur yang baru dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, yang terpenting kita terus renewing ya pikiran kita dengan pikiran yang sesuai dengan firman Tuhan Yesus. Amin. Ya. Sebagai penutup, boleh next slide. Ya, next slide. Oke. Ya, inilah kesimpulannya. Boleh Bapak Ibu, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tuhan mengetahui kapan waktu yang tepat untuk melakukan mujizatnya. Hendaknya kita melakukan bagian kita, yaitu mempersiapkan diri kita dengan memperbaharui roh dan pikiran kita, serta mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendaknya. Amin. Oke, Bapak Ibu, firman Tuhan telah selesai kita dengar. Saatnya kita satukan hati kembali. Kita mau berbicara kepada Bapa. Mungkin WL Singer boleh mempersiapkan ganti musik. Ya. Ya Aba ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa atas firman-Mu hari ini yang telah ditabur di dalam setiap hati, jiwa dan pikiran kami Bapa. Kami percaya Bapa, setiap berkat-Mu, anggur baru senantiasa tercurah di dalam kehidupan kami setiap pagi Bapa. Besar kasih setia-Mu Bapa. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau selalu datang, Engkau selalu melawat kami Bapa setiap pagi Bapa. Terima kasih Bapa. Ampuni kami Bapa kiranya atas setiap temptation atau hawa nafsu kami. Ampuni kami atas setiap keluhan kami. Ampuni kami atas setiap penyangkalan kami atas kuasa-Mu, atas kasih setia-Mu yang begitu besar kepada kami Bapa. Kiranya kami boleh senantiasa terus mengenakan manusia baru kami dalam kehidupan kami Bapa. Di dalam pekerjaan kami, di dalam bisnis usaha kami, dan juga di dalam lingkungan pergaulan kami, dan juga di dalam keluarga besar kami Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau hidup Bapa. Engkau hidup di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Firman-Mu telah selesai kami dengar. Namun kami percaya kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.